Majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifani ini, kita akan melaksanakan peneguhan pengurus tambahan bagi Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Julius Erik Tanabora. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 138 ayat 1 dan ayat 2 setelah prosesi Alkitab memasuki ruangan ibadah. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Surga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat. Rantai diganti dengan kelepasan dari kuntulan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan, Yesus telah datang terputus ikatan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats bimbing dalam ibadah hari ini, Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, Kau gembala
Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, ambil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Silakan duduk. Doa hari ini, jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran dan perilaku kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami mempersembahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ingin selalu tetap pada
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan pada saat ini ketika kami berkumpul kembali dalam satu persekutuan umat Tuhan di tempat ini. Kami akan membaca bagian dari Injil Matius. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami beroleh pengetahuan karena hikmat Tuhan turun atas diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semoga hari ini dalam suasana hati yang gembira, mungkin bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan hal yang mudah untuk dipahami juga. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkhotbah secara khusus tentang kebahagiaan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah 4 kali jadi pendeta di Mupel Jabar 2. Jadi waktu yang pertama itu di Shalom, Depok. Lalu di Zebaot, lalu Pancaran Kasih. Nah, yang keempat Cornelius. Nah, saya mau cerita dulu kejadian di salah satu dari 3 jemaat itu ya. Jadi sebelum pandemi ini, kalau ibadah minggu ini kan penuh. Ya. Jemaat-jemaat di Mupel Jabar 2 ini, hari Minggu itu gerejanya penuh. Nah, ketika penuh, ada banyak juga yang hadir kurang mengenal yang ada di kiri kanannya kan. Ya wajar-wajar aja.
kan tidak semua orang bisa kenal. Apalagi kalau warga jemaatnya sudah di atas 1000 kakak kan gitu. Nah, tetapi yang mau saya ceritakan adalah ketika muncul laporan ke majelis jemaat bahwa ada seorang ibu yang kehilangan handphonenya di dalam gereja. Lalu ditanya, kok bisa hilang, Bu? Iya, jadi saya taruh handphone itu di dalam tas. Nah, tasnya saya taruh di samping saya. Jadi waktu saya persembahan, maju kan ke depan, sembahan kotak itu. Nah, waktu saya kembali, nah itu dia. Memang saat itu tidak ngeh gitu. Saya waktu pulang, loh handphone saya mana? Dan itu bukan sekali kejadiannya. Jadi berulang-ulang. Maka itu kalau ditanya nih warga gereja, sehat, sehat, waras, nah, jawab aja waras. Ya. Karena setan bisa bikin kita menjadi tiba-tiba tidak waras dalam gedung gereja. Ketika lihat, handphonenya bagus, tasnya kebuka, ambillah. Jadi dari kamera CCTV itu dilihat pada saat maju persembahan, nah yang di samping ibu itu nunggu dulu kan, nah ibu ini udah maju, nah diambil dulu, dia maju, habis dia maju, dia keluar gedung gereja, pulang, dan ikut kebaktian lagi. Majelis yang bertugas kan nggak bisa nahan orang kan mau pulang kok, ya kan nggak bisa dihalangi. Nanti tunggu berkat, amin amin baru kamu boleh pulang, nggak bisa. Ya kapanpun jemaat mau pulang ya dia mau pulang aja. Nah, jadi itu terjadi, ya. Nah, terjadi yang namanya pencurian di dalam gereja, dan mudah-mudahan di Cornelius belum pernah terjadi, ya, kan begitu. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah kan, Tuhan Yesus berkata dengan begitu luar biasanya ini kalimat-kalimat berbahagialah. Jadi ketika melihat orang banyak, lalu naiklah Tuhan ke atas bukit. Nah, di atas bukit itu kemudian membuat sebuah pertemuan. Nah, orang-orang yang datang itu dari latar belakang yang macam-macam, ya. Orang dengan berbagai macam pergumulan hidup, ya. Kan mungkin ada orang-orang yang agak stres gitu ya, mencari sesuatu. Nah, ketika sudah duduk semua, lalu Tuhan Yesus berkata, jadi kita ini baca 2 ayat dari ungkapan bahagia itu ya. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini kata miskin ya. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, pada saat itu kan pemahaman yang beredar bahkan mungkin sampai sekarang. Yang berbahagia itu adalah orang yang kaya, punya segala sesuatu, maka berbahagia dia. Nah, nasihat ini atau ungkapan berbahagialah kamu, orang yang miskin itu, ini selalu menjadi sebuah perdebatan ya. Perdebatan dalam menafsirkan ini. Miskin secara jasmani kah? Lahiriah, benar-benar nggak punya duit, atau harus ditafsirkan sebagai miskin rohani gitu ya. Jadi para penafsir teks ini ya saling ya, ada 2 kubu
Jadi menafsir ini secara lahiriah ya memang dia miskin beneran, atau secara spiritual, rohani. Nah saya gabungin aja dua-duanya gitu. Jadi kita bisa memaknai ini baik secara lahiriah maupun secara rohaniah. Ya. Jadi salah satu penafsir yang saya baca tulisannya itu Henry Matthew. Ya, Bapak Ibu bisa cari nanti di Google Henry Matthew. Jadi dia katakan begini, orang miskin yang berbahagia di hadapan Allah itu adalah orang miskin yang puas dengan kemiskinannya. Ngerti nggak kira-kira itu ya? Jadi orang miskin yang puas dengan kemiskinannya. Artinya orang miskin yang ya mensyukuri aja, menerima ya udah saya atas kehendak Tuhan miskin gitu. Nah, itu menurut tafsirannya. Tapi kalau dicari tahu apa ada orang yang begitu ya? Agak susah kayaknya itu, ya. Orang miskin kok senang. Nah, kemudian dia lanjutkan lagi bahwa pengertian miskin itu adalah terbatas. Ya. Jadi ini dia lanjutkan penafsirannya. Kalau tidak mau pakai kata terminologi kata miskin itu, maka yang dipakai ya salah satunya yang bisa dipakai adalah terbatas dalam segala hal. Jadi mau bikin sesuatu nggak bisa karena tidak punya, tidak. Jadi kita bisa menerjemahkan kata miskin itu adalah kondisi yang sangat terbatas. Gitu. Nah, dalam kondisi yang sangat terbatas itu ada dua reaksi. Jadi yang pertama reaksi yang umum itu ya tidak puas. Gitu. Sehingga ya, banyak yang kemudian melakukan hal-hal yang seolah-olah mau menyangkali kebenaran yang didasari oleh kemiskinan atau keterbatasannya itu. Nah, oleh karena itu kemudian muncul pertanyaannya, kalau kamu lagi nggak punya uang, apakah kita harus memaklumkan ketika kamu mencuri handphone orang dalam gereja? Kan begitu. Apakah harus begitu? Ketika dompet orang terbuka dan kita ambil aja uangnya walaupun kita ada di dalam gereja. Kan nggak bisa kita mengajak orang memaklumkan itu. Ya karena saya miskin loh, saya belum makan dari kemarin. Kalau saya ngambil sesuatu itu, ya udah nggak usah dihukum. Nah, apakah kita mau memaklumkan itu? Kan nggak bisa. Kalau kita memaklumkan itu, ya kita nggak waras jadinya. Gitu. Apakah kemudian kita juga bisa memaklumkan bahwa ketika ada warga jemaat yang memilih menjalani profesi sebagai prostitusi online misalnya, banyak ditangkepin itu. Ya karena apa kalau ditanya sama polisi jawabannya? Masalah ekonomi kan? Apakah kemiskinan itu atau keterbatasan dalam materi itu kemudian bisa memaklumkan kalau saya mau jadi PSK online? Atau saya mau jadi bandar sabu, bandar judi, atau mau jadi preman di sana malakin orang. Apakah kita mau diajak memaklumi itu? Pastinya enggak. Dan begitu. Jadi perilaku-perilaku itu yang menunjukkan bahwa ya kalau digandengkan dengan tafsiran Matthew Henry itu, orang yang tidak puas dengan kondisinya, tidak puas dengan keterbatasannya, tidak puas dengan kemiskinannya. Nah, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, yang berbahagia adalah orang yang bisa nerima. Ya sudah, kalau Tuhan ciptakan saya dalam kondisi begini, mau apa lagi?
Nah, di dalam keterbatasan atau kemiskinan itu, maka reaksi yang harus dimiliki adalah bagaimana bisa hidup tetap baik dalam kondisi yang terbatas dan berkekurangan. Gitu. Jadi kita miskin ini bukan berarti kita diperbolehkan menjadi penjahat. Ya. Kita tidak puas atas hidup kita, bukan berarti kita diperbolehkan untuk mengambil milik orang lain. Kan begitu. Jadi perintah dalam 10 hukum itu kan jangan mencuri. Nah, orang Kristen suka tambahin tuh, jangan mencuri kecuali kepepet. Ya, kan gitu. Kecuali nggak ketahuan. Jangan mengingini milik sesamamu. Ya udah, tambah lagi kecuali nggak ketahuan. Kan begitu. Nah, jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang memahami keterbatasannya yang sangat-sangat terbatas. Tetapi dia berupaya terus untuk tetap hidup baik. Punya etika yang baik, punya moralitas yang baik. Dan memilih secara sadar untuk tidak mencuri, untuk tidak merampok, untuk tidak bekerja yang tidak benar. Dan dia menerima, ya sudahlah, kalau kondisi saya seperti ini, ya, mungkin di hari-hari ke depan, kondisi kehidupan berubah. Gitu. Nah, itu satu aspek secara lahiriah. Ya. Orang yang benar-benar nggak punya. Ya. Orang yang benar-benar mau makan aja susah. Ya. Tapi ada etika Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sesulit apapun kehidupan kita, jalanilah hidup ini dengan rasa syukur dan dalam kebaikan. Itu moralitas Kristen. Tidak ada yang kemudian melegalkan, ya sudah kalau kamu belum makan udah nyolong aja di supermarket sana tuh. Nggak ada etika Kristen yang melegalkan begitu. Ya. Oleh karena itu di dalam Alkitab juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ya, menceritakan ya, atau memberikan pujian kepada persembahan janda miskin itu. Jadi bukan persoalan dengan orang-orang yang tidak miskin ya. Tetapi yang disorot adalah bagaimana perilaku dalam kondisi yang miskin ini. Kondisi yang sangat-sangat terbatas. Nah, itu ujiannya. Ya. Orang-orang kaya juga punya banyak ujian. Ya. Nah, orang-orang miskin juga punya banyak ujian. Nah, hari ini kita membaca teks khotbah di bukit yang berbicara tentang hal itu. Jadi kalau kita mensyukuri hari-hari sekalipun hidup ini sulit, ya, makan nasi dengan garam, dengan kecap, ya. Pernah nggak gitu ya? Saya kok pernah loh, kalau nggak salah ingat ya. Ya. Kan nggak nasi sama garam sama kecap, pernah juga saya itu. Dan memilih untuk tidak berbuat jahat. Nah, itulah yang kemudian layak menurut tafsiran Matthew Henry, layak disebut orang yang berbahagia. Karena dia tidak menyangkali hakikat penciptaan manusia. Manusia diciptakan sungguh amat baik. Secara moral dan etika. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita sebagai umat Tuhan ini melakukan kejahatan. Melakukan tindakan-tindakan atas nama kesulitan ekonomi ya, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek rohaninya. Gitu. Jadi kalau secara lahiriah tidak mengalami kondisi yang sangat-sangat terbatas ini, maka secara rohani ya, kita harus juga bisa melihat bahwa diri kita yang
sudah punya banyak hal, pengetahuan, materi dan segalanya itu juga kemudian harus memahami bahwa semuanya ini tetap membuat kita sebagai manusia yang terbatas gitu. Nggak juga bisa bikin apa-apa yang berlebih-lebihan. Nah, ada hal yang aneh menurut saya, tahun lalu ya saya baca berita. 2 orang asing ini berlomba bikin pesawat untuk wisata ke planet. Ada aja saya bilang. Udah nggak puas lagi jalan-jalan di bumi, dia mau jalan-jalan ke planet. Saya lupa namanya, ada 2 orang tuh. Orang Amerika atau orang mana itu. Saking banyaknya duitnya tuh. Gue ya dibagi-bagi gitu kan. Ya, bikin pesawat tuh. Mau wisata antariksa tuh. Oh ya manusia ini macam-macam aja gitu. Aneh. Jadi ketidakpuasan terjadi dalam hidupnya di dunia ini. Nah, jadi kata miskin itu Bapak Ibu ya, kalau membaca ini lagi kapan-kapan ya, itu bisa kita ganti dengan kata terbatas. Sangat-sangat terbatas dalam segala hal. Dan orang yang mengakui dirinya sangat terbatas di hadapan Tuhan, mereka lah yang layak disebut berbahagia. Begitu bacanya ini. Ya, walaupun mendalaminya ini agak jelimet gini ya. Dan tidak ada yang mau miskin kan. Maka itu saya ingat tahun berapa 2010 mungkin ya. Jadi rumusan janji perkawinan itu dirubah. Ya. Kan itu kan aku berjanji setia padamu dalam suka dan duka. Lalu ada kalimatnya untung dan malang. Nah sekarang udah nggak ada tuh untung dan malang tuh. Karena orang nggak mau hidupnya malang. Masa dari awal janji perkawinan udah janji siap hidup malang. Nah kita dihapus sama GPIB. Sekarang udah nggak ada janji perkawinan itu. Untung dan malang itu. Ya. Karena mayoritasnya nggak mau malang. Untung dan untung kalau bisa. Ya. Kan begitu kalimatnya. Jadi dihapus. Nah itu terjadi di gereja kita. Ya, aku akan mengasihi engkau dengan setia dalam suka dan duka. Kalau Bapak Ibu yang menikah 30 tahun yang lalu pasti janji perkawinannya itu ada dalam untung dan malang. Ya, tapi dekade ini udah dihapus karena orang nggak mau lagi malang, maunya untung semua. Yang gitu. Ya. Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Nah, berduka ini bisa diganti dengan kata orang yang kehilangan dalam hidupnya. Kehilangan banyak hal ya. Kehilangan keluarga. Tapi kehilangan yang menyebabkan kedukaan adalah kehilangan yang berkaitan dengan nyawa hidup manusia. Jadi kalau orang kehilangan nyawa, dia berduka gitu. Kalau dia kehilangan handphone, kehilangan dompet, mungkin dia tidak berduka cita. Dia dongkol aja gitu kan, kesel. Dia nggak berduka cita. Tapi kalau kehilangan nyawa, nah itu yang membuat duka cita. Nah, orang yang terancam untuk kehilangan nyawa berada dalam kondisi yang sangat-sangat rendah dalam kehidupannya. Dan disitulah kita diajarkan kemudian untuk mengatakan bahwa aku perlu juru selamat. Jadi kalimat Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, ini belum berhenti sampai di sini. Tetapi ketika dia kemudian datang sebagai juru selamat, nah, kamu kehilangan nyawa saudaramu, kamu kehilangan nyawa orang tuamu, akan mungkin kamu kehilangan nyawamu sendiri. Ada kuasa dari Sang Juru Selamat yang akan memulihkan.
bukan hanya sekedar menghibur, ya, tetapi memulihkan dan menyelamatkan dari kuasa maut itu. Tapi paling tidak di dunia ini, ya, penghiburan itu akan datang dalam kondisi-kondisi yang berduka cita itu. Nah itu kan dipraktekkan dalam gereja kan. Nggak mungkin orang lagi duka cita, kita datang, "Woi kasihan deh lo." Kan enggak kan? Bikin ibadah penghiburan. Nah itu makanya melaksanakan amanat ini, supaya orang yang berduka itu disebut, "Berbahagialah kamu, karena mendapat penghiburan." Nah ini yang dipraktekkan di dalam gereja. Oleh karena itu kalau tetangga-tetangga tanya, "Kok orang Kristen itu ya, orang mati nyanyi-nyanyi itu." Nah di sini gara-garanya itu, ya, pengajaran dari Tuhan kita. Orang yang berduka harus dapat penghiburan, supaya yang berdukanya pulih dan Tuhan katakan mereka akan berbahagia lah, dipulihkan dari kondisi kehilangannya. Jadi nyanyi-nyanyi kita, 3 hari mau ibadah, ayo. 7 hari, ayo. 40 hari, ayo. 1000 hari, ayo. 1 abad, udah ganti generasi kan, nggak mungkin lagi. Ya. Oleh karena itu ketika kita datang dalam persekutuan ibadah duka cita, nah ayat yang keempat ini jadi pegangan. Ya, Tuhan Yesus memberikan amanat kepada kita untuk menghibur orang yang berduka itu. Jadi ini sebuah amanat nih. Dan orang yang berduka cita juga diingatkan agar mereka tetap meyakini bahwa kehidupan ini akan dipulihkan dan dilengkapi oleh kuasa Tuhan, diperbaiki dan seterusnya ke arah yang positif. Nah, jadi 2 pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberitahu kepada manusia bahwa ya, kondisimu itu sangat-sangat terbatas dan kamu perlu orang lain untuk mendampingi hidupmu. Kamu nggak bisa hidup sendirian lah di dunia ini. Ya, kita lagi mikir, ngelamun, ya. Kalau sendirian kan lalu lamunannya berubah menjadi hal yang negatif nanti. Tapi kalau ada yang datang memberikan penghiburan kan akhirnya dia gembira kan begitu. Nah jadi apa yang sudah kita kerjakan dalam gereja ini sebagai sebuah pelaksanaan amanat Tuhan gitu ya. Jadi bukan tafsiran pendetanya gitu. Kita bernyanyi, bersuka cita, memuji Tuhan dalam kondisi duka cita itu karena amanat dari firman Tuhan, khotbah Yesus di atas bukit. Bukan kita rancang-rancang seperti orang yang gak ada kerjaan mau ngapain. Nah, jadi dalam keterbatasan kita harus tetap hidup sebagai orang yang baik. Oleh karena itu saya mau mengkaitkan dalam rencana kita hari ini untuk memberikan pengurus tambahan di Pelkat PKP gitu ya. Kadang orang diajak untuk melayani di gereja itu selalu bilang, "Saya nggak bisa, yang lain aja," gitu. Itu yang nggak usah disurvei aja, udah pengakuan umum gitu, ya kan? Nah sekarang lewat bacaan ini mudah-mudahan tergugah lah hatinya, ya. Dalam keadaan kita yang sangat-sangat terbatas, pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa kemudian meminta orang memaklumkan, karena saya terbatas, saya jangan dilibatkan di dalam pelayanan gereja. Mau begitu? Nah, perbaiki cara berpikirnya. Semua orang ada batasnya. Ya, semua orang punya kesulitan dalam hidup, semua orang punya pergumulan dalam hidup. Tapi apakah kita mau ajak semua orang untuk berkata tidak? Jangan saya. Nah, kan begitu. Ya, ya tidak ada alasan itu. Ya. Ketika panggilan Tuhan kemudian datang, dia nggak lihat kamu kaya atau miskin. Dia nggak lihat pendidikanmu itu
kamu bodoh atau enggak. Yang dilihat itu kemauan dan motivasi untuk mengabdi dalam gereja. Waktu kan bisa diatur kan? Bisa lah, apa kurang 24 jam itu Tuhan kasih. Jangan bilang lagi saya nggak ada waktu Pak untuk pelayanan. Saya kalau bisa copotin kepala saya mau copotin kepala saya itu supaya nggak dengar barang itu. Tapi ya begitulah. Ya. Nah, jadi hari ini ya untuk ibu bertiga yang sudah cantik pakai kebaya putih, bunga-bunga merah, mantap. Ya. Nah ini yang akan menjawab ya dengan segenap hati. Dalam keterbatasannya masing-masing, semua orang nggak ada yang pengangguran di dunia ini, ada kerja. Ya, tetapi kita membagi waktu sebaik-baiknya supaya kita bisa disebut berbahagia gitu loh di hadapan Tuhan itu. Kan ini persoalannya sekarang ini. Ya, teks yang kita baca, berbahagialah orang yang begini di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita bersyukur hari ini ada 3 ibu yang bersedia untuk melengkapi pengurusan Pelkat PKP yang memang kurang 3 orang. Jadi kalau kepengurusan Pelkat itu yang komplit, ya ada ketuanya, ada wakil, ada sekretaris, ada wakilnya, bendaharanya 1, lalu di sektor-sektor itu ada koordinator sektornya gitu ya. Kalau karena sektor kita 2, maka koordinator PKP-nya di sektor 1 dan sektor 2. Jadi komplitnya begitu. Nah, yang lain-lainnya bisa tambahan ya. Nah, jadi saya mau sampaikan saja kepada ibu bertiga, berbahagialah di hadapan Tuhan karena mau menjawab panggilannya sebagai pengurus Pelkat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Ya, sebelum kita nyanyi bersama, kita dengarkan dulu kesaksian pujian dari Bapak Jan Kalahatu. Silakan. Janganlah takut dan jangan kau khawatir, dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Tetap tenang dan berdoa, minta tuntunannya. Tuhan akan tunjukkan kasih setianya. Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan menolongmu
memulihkan kesusahanmu, percayalah itu semua ada dalam rencananya. Percayalah pada janjinya, jangan bimbang, janganlah ragu, datang sekarang pada Yesus. Serahkanlah seluruh hidupmu, Dia akan berikan kekuatan dan ketenangan bagimu. Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan menolongmu, pulihkan kesusahanmu, percayalah itu semua ada dalam rencananya. Percayalah pada janjinya, jangan bimbang, janganlah ragu, datang sekarang pada Yesus. Serahkanlah seluruh hidupmu, Dia akan berikan kekuatan dan ketenangan bagimu. Percayalah pada janjinya, jangan bimbang, janganlah ragu, datang sekarang pada Yesus. Serahkanlah seluruh hidupmu, Dia akan berikan kekuatan dan ketenangan bagimu. Dia akan berikan kekuatan dan ketenangan bagimu.
Kita bernyanyi bersama Jurang di Hati Lekas Timbun. Jurang di hati lekas timbuni, gunung dosamu ratakanlah. Siapkan jalan di gunung sunyi, Allahmu datang segera. Siap kita melatih gunung sulit dan kita berikanlah. Dalam perarakan orang suci, sambutlah Raja mulia. Proses untuk peneguhan ini diawali dengan pembacaan SK Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, GPIB Cornelius Lido Cigombong, nomor 4/1/2022/KPTS. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Cornelius Lido Cigombong, menimbang perlunya melengkapi personil kepengurusan Pekat PKP GPIB Cornelius Lido dan seterusnya, mengingat Tata Dasar GPIB tahun 2015 dan seterusnya, memperhatikan evaluasi Majelis Jemaat terhadap Pekat PKP pada triwulan 1 dan 2 tahun 2021 dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, GPIB Cornelius Lido Cigombong, tentang peneguhan serta tugas dan tanggung jawab pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan periode tahun 2020-2022 di GPIB Cornelius Lido Cigombong. 1. Terhitung tanggal 16 Januari 2022 meneguhkan pengurus tambahan bagi Persekutuan Kaum Perempuan periode tahun 2020-2022 di GPIB Cornelius Lido yang namanya disebut dalam daftar terlampir. 2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku pengurus Persekutuan Kaum Perempuan dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB. 3. Masa tugas pengurus Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Cornelius Lido Cigombong terhitung sejak peneguhannya tanggal 16 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022. 4. Apabila di kemudian hari ternyata selaku pengurus Persekutuan Kaum Perempuan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di GPIB, maka yang bersangkutan akan diakhiri keanggotaannya selaku pengurus Persekutuan Kaum Perempuan. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cigombong pada tanggal 16 Januari 2022, Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong, Ketua, Pendeta Julius Erik Tanabura, Sekretaris, Penatua Denok Sulistiowati. Terlampir, lampiran 1 adalah nama-nama pengurus kaum persekutuan. Kemudian lampiran 2 adalah
tugas dan tanggung jawab pengurus. Demikian SK pengurus penambahan antar waktu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kita dengarkan penjelasan yang perlu disampaikan terkait dengan peneguhan hari ini. Jadi yang pertama tentang gereja dan pelayanannya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia berkehendak agar jemaat-Nya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum lanjut usia, adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Pengurus pelayanan kategorial dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayan kategorial adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat, yaitu diaken, penatua, dan pendeta, melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanannya dengan kerajinan dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 8, "Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin." Nah, itulah penjelasan-penjelasan tentang gereja, pelayanan kategorial, dan seterusnya. Bagi ketiga ibu yang akan diteguhkan hari ini sebagai pengurus Pelkat PKP, dengarlah amanat yang disampaikan pada saudara yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial. Dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Pertama, nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan. Yang kedua, hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebelum kita melaksanakan peneguhan dan mendengarkan pengakuan dan janji, mari kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon curahkanlah Roh Kudus, mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara kami ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas dan panggilan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengakuan dan janji. Ibu-ibu sekalian, silakan berdiri. Silakan mengucapkan pengakuan dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci dan selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara bersedia membina, mengajar, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Yang pertama, Ibu Flora Hutapea. Yang kedua, Ibu Relina Manungkalit. Yang ketiga, Ibu Yulia Veronica Paria Tamelan. Tuhan mendengar, menguatkan, dan menolong saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Adalah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kemudian turun dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah. Bersiapkan masa depanmu yang penuh harapan. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan melaksanakan peneguhan bagi Ibu Flora Hutapea sebagai Wakil Ketua, Ibu Relina Manungkalit sebagai Wakil Sekretaris, dan Ibu Yulia Veronica Paria Tamelan sebagai Koordinator Pelayanan PKP di Sektor 1. Saya ulangi. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara, maka kami meneguhkan saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial GPIB Cornelius Lido dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan berlutut. Bapak Ibu Jemaat, silakan berdiri untuk menjadi saksi bagi peneguhan ini. Hiduplah menurut panggilan dan pengutusan-Mu, laksanakan tugas pelayanan-Mu dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa, yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat, sambutlah
para pengurus pelayanan kategorial ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan melengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Silakan duduk kembali. Silakan kembali ke tempat. Kita mendengarkan saksian pujian dari Pelkat PKP.
Mari kita masuk doa syafaat. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan pada saat ini, karena kami boleh menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana karya Tuhan memelihara kehidupan kami, secara khusus memelihara jasmani dan juga memelihara iman kami. Dan biarlah kami boleh membawa diri kami dalam kehidupan ini untuk layak disebut sebagai manusia yang berbahagia di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, ada banyak keterbatasan kami yang sangat-sangat kami rasakan. Dan biarlah itu juga menjadi pengakuan kami bahwa kami tidak dapat berbuat hal yang melebihi kapasitas kami, kecuali Tuhan menolong kami. Oleh karena itu dalam kerendahan hati kami berdoa, mampukan kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bahkan mampukan kami, agar kami boleh mengabdikan diri di tengah-tengah rumah Tuhan. Secara khusus kami mendoakan ketiga ibu yang sudah bersedia untuk menjadi bagian dari kepengurusan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Kiranya motivasi dan juga pengabdian mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukanlah mereka semua agar dapat melayani Tuhan sekalipun dalam keterbatasan hidup. Karena kami percaya bukan kemampuan kami yang dapat melayani Tuhan, tetapi karena Roh Tuhan yang memampukan kami. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus tercurah atas keberadaan mereka, sehingga masing-masing boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk mempertanggungjawabkan janji iman di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, hari ini kami berdoa dalam rangkaian syafaat kami. Kiranya kuasa kemuliaan Tuhan boleh senantiasa memampukan kami, jemaat yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini, agar kami layak hidup dan menerima berkat Tuhan. Apa yang kami miliki saat ini, kami percaya semua berasal dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup dengan etika dan moralitas yang baik, yang boleh menunjukkan kepada dunia bahwa Roh Tuhan ada dalam diri kami, yang memancarkan cahaya kemuliaan yang menuntun kami semua untuk hidup dalam kebaikan yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Kami berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, di dalam berbagai macam agenda pelayanan dan juga berbagai macam rencana-rencana kegiatan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, dan menjadi warga jemaat yang baik, yang layak di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa mensyukuri hidup kami, sekalipun hidup kami tidak bisa menyamai hidup orang lain. Dan biarlah dalam keterbatasan kami senantiasa menjaga diri kami baik-baik, untuk tetap tidak melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan. Ya Bapa di sorga, ajarkan kami senantiasa untuk melihat hidup ini sebagai sebuah kesempatan untuk berpikir secara positif dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, terlebih khusus untuk mengabdi kepada Tuhan. Kami tahu bahwa hidup di tengah dunia yang adalah milik Tuhan ini
Dan biarlah Tuhan yang telah memberikan waktu bagi kehidupan kami, memampukan kami untuk membagi waktu dalam kehidupan kami, sehingga antara pekerjaan kami, keluarga, dan pengabdian di gereja boleh berjalan dengan seimbang dan saling melengkapi satu dengan yang lain untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, hari ini kami juga berdoa bagi segenap orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi kehidupan gereja di tengah-tengah masyarakat ini, di dalam instansi SPN Polda Metro Jaya Lido ini. Kiranya Tuhan memberkati keberadaan kami semua menjadi bagian yang juga menjadi berkat. Berkati pimpinan SPN ini, berkati para pendidik, pengajar, dan siswa yang menjadi bagian dalam persekutuan di GPIB Cornelius Lido ini. Kiranya semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap rancangan-rancangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian kehidupan kami. Kami adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia adalah bagian dari kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam kesulitan hidup, khususnya yang terkena dampak gempa, tsunami, dan berbagai macam wabah penyakit lain. Kiranya kuasa Tuhan memampukan kami semua dan setiap orang yang ada untuk menjadi penolong saluran berkat Tuhan bagi pemulihan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kemarin hari mengalami atau terkena dampak gempa bumi di Banten. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan pemerintahan setempat untuk memulihkan dan memberikan pertolongan yang baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi segenap warga GPIB yang ada di pelosok-pelosok negeri Indonesia ini, dalam berbagai-bagai macam kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan juga untuk melindungi mereka, jauhkan dari berbagai macam bencana-bencana alam ini. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemimpin negara ini dalam kapasitas mereka masing-masing, dari mulai presiden hingga yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga masing-masing menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak mementingkan kehidupan diri sendiri, tidak melakukan perbuatan kejahatan, tidak melakukan korupsi, dan tidak menghendaki kehidupan orang lain di dalam bahaya. Ya Allah Bapa di sorga, pakailah diri kami yang menjadi bagian di dalam masyarakat ini untuk menunjukkan terang Tuhan bagi Indonesia, sehingga semua orang boleh menyadari bahwa keberadaan umat Tuhan di negeri ini merupakan bagian yang penting bagi pertumbuhan, perkembangan, kemajuan peradaban di Indonesia ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi segenap warga jemaat Cornelius Lido ini yang sedang menjalani pergumulan karena sakit penyakit, yang sedang bersukacita karena hari kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya berkaitan dengan pasangan hidup, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Kami berserah pada Tuhan, karena hidup kami bukan milik kami, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Pulihkanlah kami dan berikan kami kesadaran untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan pelihara. Dan pakailah kami semua sebagai bagian dari anggota keluarga untuk merawat, untuk menjaga, untuk memelihara kehidupan bersama dalam kedamaian dan kesejahteraan. Ya Allah Bapa di sorga,
Kami berserah kehidupan kami di dalam rancangan-rancangan kegiatan pelayanan di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk berjalan ke depan, menata kegiatan pelayanan kesaksian diakonia yang ada di tengah-tengah jemaat ini, untuk tertata dengan semakin baik. Dan kami secara khusus di dalam penataan pelayanan kategorial yang ada di jemaat ini, mampukan kami semua untuk menjalankan fungsi kami, tugas kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Lebih khusus bagi pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan yang hari ini boleh menambah bagian dari kepengurusannya. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua untuk melaksanakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk rancangan-rancangan kegiatan, untuk sidang majelis jemaat, untuk lokakarya penyusunan program kerja, untuk persidangan sinode tahunan, dan secara khusus untuk agenda pemilihan presbiter di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan menolong kami agar semuanya boleh dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami adalah milik Tuhan, dan pakailah kami seturut dengan rancangan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1. Setelah persembahan syukur kita terkumpul ke depan, kita lanjutkan bait yang kedua. Demi tertibnya ibadah kita, saya persilakan memberi persembahan syukur
Lebih dahulu yang duduk sebelah kiri saya, bangku terdepan, dan yang kedua dan seterusnya. Kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu, kepadamu kami menyerahkan pemberian sukarela sebagai tanda persembahan syukur kami. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan,
agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita mengikuti warta jemaat satu minggu ke depan. Yang pertama, teologi dan persidangan gerejawi. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat beribadah. Yang berikut jadwal kegiatan sepekan 16 Januari sampai dengan 22 Januari 2022. Hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, waktu 18.00, kegiatan ibadah keluarga pembukaan tahun pelayanan 2022 bertempat di gereja. Dilayani oleh Bapak Pendeta Yerik Tanabora, ke-1 Bapak Penetua Teddy Sombing, kedua Bapak DKN Holland Sidahutar, Satgas Ibu Penetua Meri Supit dan Ibu DKN Lumongga. Hari Jumat 21 Januari 2022, waktu 18.00, kegiatan sermon presbiter bertempat di gereja, dipimpin oleh Bapak Pendeta Yerik Tanabora. Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, kegiatan persiapan pukul 17.00 bertempat di Pastori. Persiapan PA, saya ulangin, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, waktu 17.00, persiapan PA bertempat di Pastori, dilayani Bapak Pendeta, dilayani Ketua Pelkat PA. Yang berikut, kelas katekisasi reguler diberitahukan kepada para peserta kelas katekisasi reguler bahwa pembelajaran katekisasi akan dimulai kembali pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 18.30 WIB via Zoom. Mohon perhatian bagi peserta kelas katekisasi. Yang berikut, pembaharuan pengakuan iman. Telah dilaksanakan pembaruan pengakuan iman bagi Ibu Darni Huta Barat dalam ibadah keluarga pada tanggal 5 Januari 2022. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun Ibu dari untuk dapat memelihara iman di dalam Kristus. Yang berikut, pelayanan doa secara daring. Bagi warga jemaat yang memerlukan pelayanan doa secara daring dapat dilayani melalui video call. Mohon bagi majelis jemaat setempat dapat memfasilitasinya. Yang berikut, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapak di surga Ibunda dari Bapak Marulup Sihotang pada hari Selasa 11 Januari 2022 di Medan, Taudolok Sanggul, Sumatera Utara. Majelis dan warga jemaat GPB Cornelius Lido mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Marulup Sihotang. Kiranya kuasa Tuhan memberikan penghiburan dan ketabahan bagi seluruh anggota keluarga. Yang berikut PPSDI dan PPK.
Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen atau PAK tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai kembali pada hari Minggu 23 Januari 2022. Yang berikut kegiatan Pelkat PKP. Hari ini telah peneguhan pengurus tambahan bagi PKP GPIB Cornelius Lido 16 Januari 2022. Nama-nama yang diteguhkan adalah pertama Ibu Flora Hutapea sebagai Wakil Ketua, yang kedua Ibu Relina Manungkalit sebagai Wakil Sekretaris, yang ketiga Ibu Yulia Veronica Paria Tamelan sebagai Korpel PKP di Sektor 1. Yang berikut pembangunan ekonomi gereja. Saya akan bacakan saldo per sampai dengan 15 Januari 2022. Saldo total 32.141.147 rupiah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apabila ada koreksi, silakan menghubungi majelis yang bertugas. Yang berikut Inforkom dan Litbang. Segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan 22 Januari 2022. Yang pertama, Ibu Tutik Aryani, 21 Januari hari kelahiran. Yang kedua, Bapak Ibu Daniel Rombol, 17 Januari hari perkawinan. Firman Tuhan berkata kepadamu, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Mohon menghubungi majelis apabila tanggal lahir terlewat dalam warta kelahiran untuk koreksi bersama. Terima kasih. Yang berikut dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk memiliki buku lagu Gita Bakti. Jika ingin memesan melalui gereja, silakan menghubungi Bendahara PHMJ. Harga buku Rp80.000. Yang berikut Lokaraya penyusunan program. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido akan melaksanakan lokakarya penyusunan program kerja tahun anggaran 2022-2023. Lokaryanya akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Januari 2022 pukul 15.00 sampai 19.00 WIB di Gedung Gereja Cornelius Lido. Tahap yang kedua akan dilaksanakan setelah persidangan sinode tahun GPIB Februari 2022. Untuk itu, Majelis Jemaat mengundang seluruh presbiter dan pengurus Pelkat untuk dapat menghadiri lokakarya tersebut. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ada yang terlewat mungkin dalam pembacaan warta jemaat. Jadi yang pertama itu pelayanan ibadah siswa SPN Lido ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk 3 minggu ke depan pelayanan siswa
siswa kejurusannya yang hadir itu ada 17 orang, dilaksanakan pada hari Minggu, hari Jumat jam 11.30 sampai 12, dan ibadah hari Minggu pukul 17 hingga 18. Nah, dilaksanakan mulai hari ini. Oleh karena para siswa mengendaki untuk mengikuti ibadah model GPIB, maka saya menugaskan juga para presbiter untuk mengambil bagian dalam ibadah minggu bersama siswa SPN ini. Hari ini jam 5 sore. Nah, setelah ibadah jam 5 baru kita adakan sidang majelis jemaat. Jadi yang bertugas PF-nya saya, pelayan 1 Penatua Lean, pelayan 2 Diaken Lambert, dan pemusik Bapak Jan Kalahatu. Jadi 3 minggu ke depan pelayanan ibadah minggu. Nah, kemudian yang kedua, nanti majelis jemaat dan koordinator Pelkat PKP itu akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan pelaksanaan ibadah sektoral. Jadi kalau di Warta Cetak itu halaman 13, ya. Jadi mulai minggu keempat bulan Januari 2022, ibadah keluarga akan dibuka di tempat ini, di gereja. Tapi akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah di rumah berdasarkan sektor. Jadi hari Rabu ibadah keluarga sektor 1 di rumah siapa, sektor 2 di rumah siapa. Nah, jadi nanti akan ditanya siapa yang berkenan untuk rumahnya bisa menampung kurang lebih 15 orang. Ya, dengan prokes kesehatan itu. Jadi nanti diberitahukan kepada koordinator majelis jemaat dan koordinator PKP. Ya. Kalau misalnya belum bisa, ya sudah tidak usah dipaksa, gitu. Atau kalau mau tetapi kondisi rumahnya kurang cukup, ya udah bisa dialihkan ke gereja, gitu. Ya. Jadi kalau ditawari, jangan menolak dengan alasan yang lain. Ya, saya kira itu yang perlu ditambahkan bagi kita semua untuk menjadi pengetahuan. Nah, Bapak Ibu kalau pegang Warta Cetak dibawa pulang ya. Jangan ditinggalin di dalam gereja gitu. Dibawa pulang gitu loh. Itu dibuat untuk ya mengingatkan ya. Gitu. Saya sering lihat warta kok numpuk aja gitu. Apa kita nggak usah buat warta aja gitu ya? Nggak dibaca sih, ya. Nah, jadi dibawa pulang sebagai panduan untuk kegiatan-kegiatan sepekan. Nah, mari kita mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu silakan berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bernyanyi Ada Intan Cemerlang. Ada intan cemerlang dalam lumpuh yang keruh. Cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Banyak jiwa
terjerah bagai intan yang redup, angkat dan murnikanlah jiwa-jiwa yang terhilang, bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota Raja. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kuasa dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan hikmat dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.